Corner Radio Bisnis Pas FM. Halo mitra bisnis, kembali saya Nina Amelia bersama Anda untuk Tax Corner menjawab pertanyaan Anda yang sudah dikirim ke redaksi Pas FM. Kali ini pertanyaan datang dari Ibu Melia di Jakarta. Pak Agus, Direktur perusahaan kami mendapatkan fasilitas mobil yang disewa dari perusahaan persewaan mobil sebesar 38 juta rupiah per bulan. Beliau juga ada memiliki saham perusahaan. Sehubungan dengan berlakunya PMK 66 tahun 2023, mohon penjelasannya dari Bapak bagaimana aspek pajaknya atas hal tersebut. Dan apabila memang menjadi objek pajak PPh 21 bagi direktur, apakah perusahaan juga tetap wajib memotong PPh 23 atas sewa mobil tersebut? Serta aturan ini apakah berlaku mulai bulan Juli ini atau dari awal tahun? Ibu Melia di Jakarta, pertanyaan Anda akan dijawab oleh Bapak Agus Santolihin, Tax Partner dari ATS Consulting. Akan saya jelaskan dulu ya, apa itu natura dan apa itu kenikmatan ya menurut ketentuan perpajakan. Jadi natura itu ya, imbalan dalam bentuk natura ini apa sih? Jadi imbalan dalam bentuk barang. Ya. Dalam bentuk barang itu selain uang intinya. Nah, itulah namanya imbalan dalam bentuk natura. Nah, sedangkan untuk imbalan dalam bentuk kenikmatan ya, itu adalah imbalan dalam bentuk pemanfaatan suatu fasilitas atau suatu pelayanan. Nah, jadi fasilitas atau pelayanan ini yang mana diberikan kepada dari pemberi kerja kepada penerima ya, yang mana bersumber dari aktifanya si pemberi kerja ini atau aktiva pihak ketiga yang disewa ya, yang disewa. Nah, jadi misalkan untuk fasilitas kendaraan kepada karyawan ya, itu merupakan imbalan berupa kenikmatan seperti itu. Nah, kalau kita lihat lagi di Undang-Undang Pajak Penghasilan kita di Undang-Undang Nomor 7 2021 ya, di situ menyebutkan kalau natura dan atau kenikmatan itu merupakan objek pajak ya, merupakan penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan seperti itu. Nah, memang berbeda perlakuannya dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan sebelumnya, yang mana untuk imbalan dalam bentuk natura dan atau kenikmatan itu bukan merupakan objek pajak. Nah, dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 ya, artinya untuk natura dan atau kenikmatan itu merupakan objek pajak. Tetapi ada pengecualian ya untuk natura dan kenikmatan ini yang dikecualikan dari objek pajak. Ya, kalau kita lihat aturannya di pasal 4 ayat 3 di Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 ya, di situ ada mengatur ya apa-apa saja ya yang mana imbalan dalam bentuk natura dan atau kenikmatan ini yang dikecualikan dari objek pajak. Nah, seperti apa? Yang mana imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan yang dikecualikan dari objek pajak itu ya, pertama adalah makanan, bahan minuman, dan atau minuman bagi seluruh pegawai. Nah, ini dikecualikan dari objek pajak. Nah, dan selanjutnya itu adalah natura dan kenikmatan yang disediakan di daerah tertentu. Selanjutnya lagi, ada natura dan atau kenikmatan yang harus disediakan oleh pemberi kerja dalam pelaksanaan pekerjaan. Ya, yang mana ini diwajibkan biasanya oleh pihak kementerian lain. Nah, selanjutnya natura dan atau kenikmatan yang bersumber dari APBN, ya, anggaran pendapatan dan belanja negara, ya, atau dan juga anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD seperti itu, ya, itu dikecualikan. Nah, dan terakhir ada namanya natura dan atau kenikmatan dengan jenis dan atau batasan tertentu. Nah, inilah yang akan kita bahas nih ya, untuk natura dan atau kenikmatan dengan jenis dan atau batasan tertentu ini. Nah, itu diatur di aturannya di PMK nomor 66 tahun 2023 ya, yang mana baru terbit. Nah, jadi untuk terkait untuk pemotongan PPh ya atas natura dan atau kenikmatan ya, tetap harus memperhatikan namanya prinsip dasar pemajakan ya. Jadi prinsip dasar pemajakan bagi pemberi kerja ya untuk terkait imbalan dalam bentuk natura dan atau kenikmatan ini adalah jika suatu penghasilan itu dapat dikenakan pajak penghasilan bagi pihak yang menerima, maka atas pengeluaran penghasilan tersebut dapat dibebankan sebagai biaya oleh pihak yang mengeluarkan. Ya, istilahnya taxable, deductible.
Nah, atau memang jika suatu penghasilan ya tidak dapat dikenakan pajak penghasilan bagi pihak yang menerima, maka atas pengeluaran penghasilan tersebut tidak dapat dibebankan sebagai biaya oleh pihak yang mengeluarkan, atau istilahnya non-taxable, non-deductible. Nah, tadi ada untuk natura ya, natura dan kenikmatan dengan jenis batasan tertentu kan artinya ada beberapa yang diatur di aturan teknisnya ya di PMK 66 tahun 2023 ya. Di sini salah satunya ada mengatur mengenai daftar natura dan kenikmatan ya dengan jenis batasan tertentu yang dikecualikan dari objek pajak. Nah, salah satunya adalah fasilitas kendaraan dari pemberi kerja. Nah, tetapi untuk fasilitas kendaraan dari pemberi kerja ini tentunya ada batasannya. Nah, batasannya apa? Syaratnya apa? Nah, pertama, apabila fasilitas kendaraan ya dari pemberi kerja yang diterima oleh pegawai, memang si pegawainya ini tidak memiliki penyertaan modal kepada pemberi kerja. Dan si karyawan ini dia memiliki rata-rata penghasilan brutonya itu dalam 12 bulan terakhir itu 100 juta rupiah setiap bulan. Nah, jadi menjawab pertanyaan Bu Melia, jika direktur perusahaan ibu memiliki penyertaan modal atau dia sebagai pemegang saham, maka atas fasilitas pemakaian kendaraan sebesar nilai sewa kendaraan sebesar 38 juta sebulan itu merupakan objek pemotongan PPh pasal 21. Walaupun misalkan si direktur ini dia memiliki penghasilan brutonya kurang dari 100 juta per bulan. Ya, tetap ya merupakan artinya pembayaran nilai sewa 38 juta per bulan ini merupakan objek pemotongan PPh pasal 21. Nah, terkait untuk penggantian imbalan sehubungan dengan pekerjaan dalam bentuk natura dan kenikmatan yang diterima sejak 1 Januari 2023 sampai dengan 30 Juni 2023 yang belum dilakukan pemotongan pajak penghasilan itu dilaporkan sendiri oleh si penerima ya, oleh si direktur ke dalam SPT PPh-nya seperti itu. Nah, dan pertanyaan berikutnya untuk sewa kendaraan ya itu tetap wajib dilakukan pemotongan PPh pasal 23 oleh perusahaan ibu ya sebesar 2% dari jumlah bruto nilai sewanya ya, seperti itu. Oke, demikian dari saya Agus Susanto Lihin, semoga bermanfaat untuk Bu Melia dan pendengar Pas FM. Demikian Agus Susanto Lihin, Tax Partner ATS Consulting dalam Tax Corner Radio Bisnis Pas FM. Jika Anda memiliki pertanyaan seputar pajak, email ke redaksi@pasfm.com.